Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, penonton setia YouTube FKAM DPD Karanganyar, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya, nikmat kesehatan dan tentunya nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan hidayah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat, tabi'in dan para pengikutnya istiqomah hingga yaumul qiyamah. Tentunya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Allah memberikan titipannya berupa harta ya. Harta yang seharusnya kita manfaatkan dalam kebaikan, harta yang kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, harta yang kita gunakan untuk menghidupi keluarga kita, harta yang kita gunakan untuk mempermudah ibadah kita ya. Dalam titipan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu sebagiannya adalah milik orang lain. Nah, oleh karena itu kita dihasung ya, kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk memberikan harta kita, sebagian harta kita kepada orang lain, baik itu berupa zakat, sedekah, infak, hadiah maupun dalam bentuk yang lainnya ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil ya. Kita diberikan begitu banyak harta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semuanya kita gunakan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena begitu banyak sekali penyesalan itu datangnya di akhir. Kita banyak sekali melihat orang-orang yang mereka menimbun harta mereka, mereka tidak mau berbagi dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Mereka menggunakan harta itu untuk berfoya-foya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ketika Allah panggil, mereka menyesal. Makanya dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Di situ dijelaskan bahwa ternyata orang-orang yang mereka meninggal, Allah panggil, mereka meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau terlalu cepat memanggil saya? Kenapa engkau tidak menangguhkan kematian saya ya? Sehingga apa? Sehingga saya itu bisa bersedekah. Mereka ingin dihidupkan lagi, kemudian mereka bersedekah ya. Sehingga untuk apa? Menjadi orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, selama kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari saya hasung untuk apa? Untuk mencari keutamaan bersedekah di bulan Ramadan ini. Pernah ada kisah ya, yang ada di zaman Nabi Musa. Ada seorang suami istri ya. Mereka itu merupakan keluarga yang sangat miskin. Bahkan mereka untuk makan saja tidak punya. Mereka masih bingung ketika hari ini makan, besok mau makan apa. Nah, kemudian ketika malam hari mereka berdiskusi ya. Mereka berdiskusi, seorang istri bertanya, ya suamiku ya, apakah Nabi Musa itu, bukankah beliau bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan kemudian suaminya menjawab, ya. Kemudian si sang istri, kenapa kita tidak meminta kepada Nabi Musa untuk berbicara kepada Allah untuk agar kita bisa diberikan kemudahan dalam kehidupan ini, kita diberikan kekayaan ya. Nah, kemudian suaminya pun setuju. Kemudian mereka berdua pergi ke tempat Nabi Musa dan mengadu. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar suami istrinya diberikan kemudahan, diberikan harta untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kemudian Allah menjawab, ya, saya akan kabulkan permintaan kedua orang ini. Akan tetapi permintaannya ini, saya hanya akan memberikan harta kekayaan itu selama 1 tahun. Kemudian 1 tahunnya lagi, mereka akan jatuh miskin seperti yang lalu. Kemudian mereka diulang dengan perasaan sangat gembira ya, walaupun mereka tahu 1 tahun lagi mereka akan jatuh miskin lagi, tetapi minimal mereka pernah merasakan kehidupan yang kaya.
Besok keesokan harinya mereka tidak disangka-sangka, ternyata apa? Ternyata mereka mendapatkan begitu banyak rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, dalam waktu jangka 1 tahun mereka menjadi orang kaya. Dan sebelum itu mereka berpikir, kita hanya diberikan kesempatan 1 tahun untuk menjadi orang kaya. Dan kemudian 1 tahun lagi kita menjadi miskin, suamiku. Bagaimana kita gunakan harta ini untuk menyantuni anak-anak yatim, membangun rumah musafir, memberikan sedekah makanan, memberikan apa saja yang kita punya untuk orang-orang agar mereka hidupnya juga terangkat seperti kita. Kemudian mereka apa? Mulai membangun 7 rumah yang di situ ada 7 pintu, dan semuanya orang yang ingin bermusafir, menginap di situ, bermukim di situ, mereka sediakan tempat gratis. Kemudian mereka berikan makanan secara gratis juga. Sudah berlalu waktu 3 bulan, 5 bulan, ternyata 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Ketika mereka sibuk melayani tamu-tamu musafir itu yang membutuhkan itu, mereka lupa. Ternyata sudah batas waktu melebihi 1 tahun. Kemudian Nabi Musa yang melihat kejadian itu heran, bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah kemarin engkau bilang bahwa mereka hanya akan mendapatkan kekayaan selama 1 tahun, tapi ternyata ini sudah melebihi 1 tahun, ya Allah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Akhirnya apa? Akhirnya Allah menyampaikan, saya tentu malu ya kepada mereka yang memberikan hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu, sedangkan saya nanti akan saya ambil. Maka dari itu, apakah mereka lebih dermawan kepada kita? Maka dari itu, harta itu tetap untuk mereka ya. Karena apa? Berkat dari kemurahan hati mereka dalam mengelola harta yang telah aku berikan. Dari kisah ini bisa kita ambil bahwa ternyata apa? Ternyata setiap harta yang kita keluarkan itu akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Harta yang kita keluarkan itu sejatinya tidak berkurang. Makanya ada ya, Nabi itu pernah berwasiat kepada para wanita di khutbah Id ya. Ya maksyaron nisa ya, tasaddaqna wa aksirna istighfar ya. Fa inni ra'aitu kunna aksara ahlin nar ya. Jadi apa? Jadi wahai para wanita ya, bersedekahlah kalian ya. Ya, dan perbanyaklah istighfar ya, karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan dari kalian penghuni neraka itu adalah para wanita. Maka dari ini sebelum kita menghabiskan harta kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan harta kita untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi, mari kita bersama-sama menghabiskan harta kita untuk di jalan Allah. Karena apa? Selain sedekah menambah rezeki, selain sedekah tidak mengurangi harta kita, sedekah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sesungguhnya sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi nggak ada ruginya. Marilah kita bersama-sama menyisihkan sebagian harta kita di bulan Ramadan ini untuk orang-orang yang anak-anak yatim, untuk orang-orang yang berbuka puasa, untuk anak-anak penghafal Quran. Karena memberikan harta di bulan Ramadan itu merupakan amalan yang paling utama setelah berpuasa. Bersedekah di bulan Ramadan, Allah akan menggantinya berlipat-lipat ganda, baik itu dengan menghilangkan musibah dari dalam kehidupan kita, mencabut penyakit dari dalam diri kita, menambah rezeki dari harta-harta kita, atau memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam tema keutamaan sedekah di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lain. Marilah kita membiasakan diri untuk bersedekah walaupun itu hanya sedikit dari harta kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.